Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra dari kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas UTS Etika Profesi Bidang TI. Langsung saja untuk tugasnya yaitu yang pertama perbedaan etika dan hukum. Untuk etika sendiri yaitu seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang berdasarkan nilai benar dan salah. Dalam profesi TI, etika menuntun profesional agar bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dan untuk hukum sendiri, yaitu aturan formal yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas bila dilanggar. Untuk perbedaan utamanya, etika bersumber dari nilai moral dan profesional. Dan untuk hukum sendiri, dari peraturan formal. Selanjutnya untuk contoh kasusnya yaitu yang pertama, programmer menyalin sebagian kode open source tanpa atribusi. Kasus tersebut merupakan contoh dari kasus yang melanggar etika, tetapi tidak melanggar hukum jika lisensi memperbolehkan. Dan untuk kasus yang kedua yaitu di situasi seseorang dosen di daerah terpencil menggunakan software desain grafis berbayar. Misalnya Adobe Photoshop versi bajakan untuk kegiatan mengajar dan penelitian non-komersial, karena kampusnya belum memiliki dana untuk membeli lisensi resmi. Analisisnya, secara hukum tindakan ini melanggar UU Hak Cipta dan UU IT karena menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Dan untuk secara etika sendiri, dalam konteks moral dan tujuan pendidikan, tindakannya tidak dianggap melanggar etika karena dilakukan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan pengembangan ilmu, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Untuk eh, soal selanjutnya yaitu saya memilih prinsip privasi. Privasi berarti menjaga hak individu atas data pribadinya agar tidak disalahgunakan. Pentingnya privasi menjaga kepercayaan pengguna, mencegah penyalahgunaan data pribadi, menjadi tanggung jawab profesional TI untuk melindungi kerahasiaan data. Ancaman terhadap prinsip privasi terhadap di era dunia digital. Untuk yang pertama, pengumpulan data tanpa izin, consent. Banyak aplikasi dan perangkat IoT mengumpulkan data menggunakan secara otomatis tanpa pemberitahuan yang jelas. Untuk yang kedua, analisis data skala besar, big data. Data pribadi dianalisis untuk memprediksi perilaku, preferensi, dan bahkan kondisi kesehatan seorang tanpa persetujuan langsung. Untuk yang ancaman yang ketiga, penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Perusahaan atau platform digital sering menjual data pengguna kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Selanjutnya untuk contoh kasusnya yaitu saya mengambil kasus Cambridge Analytica di tahun 2018. Perusahaan Cambridge Analytica memperoleh jutaan data pengguna Facebook tanpa izin langsung untuk tujuan kampanye politik. AI dan algoritma analisis data digunakan untuk membentuk profil psikologis pengguna dan mempengaruhi opini publik melalui konten yang dipersonalisasi. Untuk pelanggaran dari contoh kasus tersebut yaitu yang pertama pengumpulan dan penggunaan data tanpa informative consent. Untuk yang kedua, manipulasi perilaku sosial berdasarkan data pribadi. Dan untuk yang ketiga, pengabaian hak pengguna atas data pribadinya.
Untuk kasus tersebut, di sini saya akan menjelaskan solusi yang etisnya. Untuk yang pertama, transparansi dan izin eksplisit. Jadi setiap aplikasi atau platform harus menjelaskan dengan jelas data apa yang dikumpulkan, untuk apa yang digunakan, dan siapa yang akan mengaksesnya. Untuk yang kedua, prinsip privasi by design. Privasi harus menjadi bagian dari desain awal sistem, bukan tambahan setelah sistem berjalan. Untuk solusi yang ketiga, regulasi dan etika profesional. Harus mengikuti kode etik KCM, menghormati hak privasi, dan menjaga kerahasiaan data pengguna, dan mematuhi UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Untuk solusi yang keempat, profesional TI dan masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi digital. Untuk yang kelima, penggunaan teknologi keamanan, enkripsi, anonimasi data, dan kontrol akses ketat untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Jadi, kesimpulan dari soal-soal tersebut, etika dan hukum sama-sama penting bagi profesional TI. Etika menjaga moralitas dan integritas hukum, menjamin keadilan. Prinsip privasi harus dijaga di tengah kemajuan teknologi. Dan untuk yang terakhir, profesional TI wajib bertindak etis dalam setiap keputusan teknologi. Untuk referensinya, saya mengambil dari eh, yang telah saya sebutkan di sini. Jadi, terima kasih. Presentasi saya cukup sekian. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.